Halo semuanya teman-temanku Leo. Selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik, selalu sehat, dan selalu bahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk Leo single di bulan Maret tahun 2022. Ingat ya bahwa bacaan ini bersifat sangat universal energinya, nggak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman yang menonton video ini. Jadi dengarkanlah readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan juga kebijaksanaan ya. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading dari kakak, bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Langsung aja masuk dalam readingan. Kak Tiri akan shuffle terlebih dahulu kartu-kartunya. Bagaimana asmara Leo single? Wow, sebentar ada yang jatuh. Di bulan Maret tahun 2022, bagaimana asmara Leo single di bulan Maret tahun 2022. Bagaimana asmara Leo single bagaimana asmara Leo single di bulan Maret tahun 2022. Bagaimana asmara Leo single di bulan Maret tahun 2022. Ada tambahan 5 kartu ya. Kak Tere pakai 9 kartu biasanya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke teman-temanku, Kak Tere akan rapikan terlebih dahulu kartunya. Kita mulai dari kartu yang di tengah sebagai energi utama dalam readingan kali ini ya. Di sini Kak Tere bisa merasakan ya bahwa kamu masih belum benar-benar move on, masih mikirin divine masculine kamu, atau seseorang yang memiliki karakter yang cukup kuat dan keras ya, egonya tinggi ya, tidak sabaran, gengsinya juga wow gitu ya. Terus dia adalah seseorang yang nekat gitu ya. Dia adalah seseorang yang sangat terlihat ambisiusnya ya, ambisinya sangat tinggi atau ambisius di sini. Oke. Dimana dia pun masih sama gitu ya, dia masih teringat, masih merindukan kamu ya, apalagi ketika dia sudah mau istirahat ya, sudah larut malam, semakin galau gitu. Jadi orangnya ini dari luar itu kelihatannya kuat gitu ya, tapi dalamnya tuh rapuh gitu ya, sensitif sekali gitu ya. Kalau soal perasaan dia tuh seperti apa ya, kecil gitu, kerdil sekali gitu ya, seperti
ya pokoknya keras di luar lembut di dalam. Oke, dimana memang di sini ya kalau gini, di sini terlihat gitu ya, butuh kedewasaan antara kamu dan dia gitu ya. Di sini memang salah satu pihak aja yang terlihat lebih dewasa gitu ya, pihak yang lain masih childish ya. Mungkin divine masculine ini masih progres ya, untuk masih proses gitu ya, untuk lebih dewasa lagi di sini. Mungkin hubungan kalian di masa lalu berakhir karena salah satu dari kalian berdua masih mengedepankan ego ya di sini, kurang dewasa. Dimana saat ini kamu lebih santai gitu ya, lebih tidak terburu-buru, lebih surrender to divine gitu, tidak mau memaksakan apa yang menjadi keinginan kehendak kamu gitu ya, karena kehendak kamu belum tentu jadi keinginan dia gitu ya. Aku merasa kamu sedang dalam tahap penantian ya di sini. Kamu lebih luas menghadapi kehidupan gitu ya. Kalau divine masculine ini lebih rasanya itu lebih ingin apa-apa itu serba cepat gitu ya, tidak sabaran gitu di sini. Dimana memang ada keraguan di hati divine masculine ya. Dia ragu untuk menawarkan cintanya kepada kamu ya. Karena apa? Mungkin komunikasi kalian tuh sudah lost gitu ya, sudah tidak ada komunikasi yang baik gitu, sudah saling menjauh gitu ya gitu. Ada keraguan, ada ketakutan untuk takut ditolak gitu ya, kalau dia menawarkan hubungan lagi, menawarkan cinta dan hatinya buat kamu di sini. Jadi divine masculine ini hanya bermain dalam pikiran aja gitu ya. Dia masih belum belum bertindak gitu ya, belum mengeksekusi keinginan itu, masih ada di dalam pikirannya aja gitu. Dimana aku melihat untuk berkomunikasi saja dengan kamu ada rasa malu, ada rasa nggak pantas gitu ya. Mungkin karena divine masculine ini punya salah sama kamu dan belum diselesaikan dengan baik, atau dia belum mengucapkan kata maaf gitu. Itu yang menjadi beban, menjadi salah satu beban gitu ya di dalam hatinya gitu. Itu yang membuat rasa bersalah itu adalah pemicu untuk dia itu sering ragu gitu ya, sering ragu untuk membawa gitu ya, membawa hati dan cintanya buat kamu di sini ya. Dimana ini adalah seseorang yang ada di masa lalu kamu ya. Hubungan kalian di sini pernah berakhir gitu, secara tidak baik-baik juga gitu. Mungkin sama-sama menjauh gitu tanpa ada sepatah kata gitu ya, seperti ada utang janji di sini yang belum ditunaikan juga. Kak Tere merasakan seperti itu, dimana saat ini hidup kamu dan hidup dia itu seperti dua sisi yang berbeda. Hidup dia itu lebih tidak stabil, dia lagi berjuang untuk menstabilkan kehidupannya, sedangkan kamu sudah lebih stabil ya, sangat terlihat jelas di sini. Dimana kalian berdua secara alam bawah sadar, secara energi itu sama-sama mengharapkan satu sama lain untuk bisa terkoneksi kembali gitu ya. Dimana lihatlah ya, ada kegalauan yang cukup besar gitu di hati dia ataupun di hati kamu saat malam menjelang. Ini adalah kartu klarifikasi dari yang Kak Tere katakan ya di awal. Oke, di sini
terlihat ya bahwa ada cinta yang belum selesai di sini ya. Perasaan cinta kamu terhadap divine maskulin ataupun sebaliknya tuh masih ada gitu, masih tersimpan dengan baik gitu ya. Kalian berdua masih belum bisa menghapuskan rasa satu sama lain gitu. Perasaannya tuh masih lekat, masih ada di tempatnya gitu ya. Dimana memang ada pemikiran baik dari kamu ataupun dia bahwa kalian itu adalah soulmate, adalah cinta sejati yang harusnya dipersatukan, tapi entah kenapa semesta itu ya mempendingkan gitu ya, maksudnya menunda terlebih dahulu gitu untuk kalian tuh dipersatukan. Jadi kalian saat ini mungkin menurut semesta lebih baik dipisahkan terlebih dahulu karena untuk suatu alasan, mungkin kalian sama-sama harus introspeksi dulu atau lebih dewasa lagi gitu ya. Di sini kalian harus belajar memahami satu sama lain karena ego yang terlalu kuat atau yang terlalu dominan membuat gitu ya kita tuh enggan untuk belajar mengenal pasangan kita gitu. Oke, di kartu selanjutnya memang di sini terlihat ya bahwa ada jalan gitu ya untuk kalian berdua itu bersatu suatu hari nanti. Suatu hari nanti itu kapan Kak? Ya divine timing ya, waktu semesta yang memang kita tidak bisa prediksi. Bisa cepat, bisa lambat, tergantung energi kalian berdua di sini ya. Dimana Kak Tere juga merasakan bahwa kalian tuh masih sama-sama berharap gitu ya. Harapan kalian tuh sama-sama besar, perasaan kalian tuh ya dalam sekali ya. Mungkin kalian seringkali bermimpi tentang dia, tiba-tiba teringat dia walaupun kalian sedang fokus pada hal-hal yang lain di sini ya. Ya dimana di masa lalu memang Kak Tere melihat bahwa kamu atau dia dalam hubungan yang dijalani di masa lalu itu penuh dengan ego yang tinggi gitu ya. Kalian seperti bersaing gitu ya untuk mendominasi satu sama lain dalam hubungan, dan itu yang membuat seringkali cekcok, seringkali timbul konflik di sini ya. Ini adalah sebuah ikatan jodoh ya. Kalau ada kartu ini Kak Tere kok yakin gitu ya bahwa kalian itu memang soulmate gitu ya. Memang ada penyatuan, tapi penyatuan itu mungkin bisa datangnya cepat atau lambat seperti yang Kak Tere katakan, tergantung energi kamu dan dia ya. Semakin kalian cepat menyadari dan belajar tentang kesalahan yang harus kalian ubah, entah karakter atau sifat kalian, pemikiran kalian, ya semakin kalian cepat untuk disatukan atau dipertemukan kembali di sini ya. Dimana lihatlah ada ikatan ya, ada kartu cincin gitu ya. Ini hubungan ini kedepannya kalau kalian bisa memiliki peluang dan kesempatan untuk bersama kembali, maka ya yang akan kalian tuai di masa depan adalah komitmen serius ya. Kalian bisa menikah di sini, tapi butuh proses dan perjuangan ya untuk mengalahkan ego diri kalian masing-masing ya. Dimana memang seperti yang Kak Tere katakan ya bahwa di sini sangat terasa sekali bahwa kamu dan dia itu banyak sekali perbedaan ya. Perbedaan ini harus dicari jalan tengahnya biar nggak jadi pemicu gitu ya, konflik baru hadir kembali gitu ya. Di sini kalau ada konflik segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut dan menjadi konflik yang jauh lebih besar. Seseorang ini adalah seseorang yang pernah tinggalkan kamu gitu ya,
dengan alasan atau tanpa alasan ya. Dia seakan nggak peduli lagi sama kamu gitu, walaupun kamu di sini menangis atau meronta-ronta, dia seperti nggak punya hati itu saat meninggalin kamu di sini, dan itu yang menjadi penyesalan dia ya. Kita lihat dari energi kartu selanjutnya. Ya, dimana seseorang ini adalah seseorang yang mampu untuk selalu menaklukkan hati kamu ya, walaupun dia sudah lama ninggalin kamu. Ketika dia kembali lagi ya, dia akan selalu bisa meluluhkan hati kamu gitu. Dia tahu caranya gitu ya, untuk ya membuat kamu jatuh ke dalam pelukan dia ya, entah lewat kata-kata, entah lewat sikap dia gitu ya, yang membuat kamu itu terasa dispesialkan gitu ya. Oke, dimana di sini Kak Tere melihat ya, ini adalah kartu klarifikasi dari kartu pohon ya, dari kartu jodoh. Dimana memang ketika kalian memang di sini ada ikatan jodoh, maka walaupun kalian tidak berkomunikasi secara verbal gitu ya, tapi secara hati kalian tuh bisa berkomunikasi secara secara jiwa gitu, atau secara hati. Di sini kalian bisa telepati satu sama lain gitu, dimana ketika dia sedih, kamu mungkin juga bisa merasakan energi kesedihan dia gitu, dan sebaliknya ketika kamu bahagia, dia pun tiba-tiba merasakan energi kamu yang happy gitu ya, merasakan bahagia juga di sini. Oke, seperti itu ya, dimana memang ada ikatan, ada hasrat yang seperti sangat kuat gitu ya, sulit untuk dilepaskan dan dilupakan di sini. Walaupun dia atau kamu di sini sudah memiliki pasangan, tapi gitu ya, ingatan kamu, hasrat kamu hanya pada orang ini gitu. Hanya orang ini yang bisa memuaskan gitu ya, jiwa kamu, memuaskan hasrat kamu gitu. Dimana memang saat ini kalian berdua ingin gitu ya, ingin seperti menyatukan kembali hubungan koneksi ini ke dalam ke dalam bentuk nyatanya gitu. Kalau kalian ya sedang memiliki pasangan ya, kalian berdua itu ingin gitu ya untuk mengakhiri hubungan dengan pasangan kalian saat ini, untuk bersatu dengan orang ini gitu ya, karena tarikannya sangat kencang secara energi gitu. Kalaupun dia datang kembali ketika kamu sudah memiliki pasangan ya, Kak Tere rasa gitu kamu 99% akan memilih dia dan meninggalkan pasangan kamu saat ini gitu ya, karena orang ini tahu caranya untuk menaklukkan hati kamu kembali, seperti itu ya. Satu kartu lagi ya, kamu selalu memanifestasikan orang ini, entah kamu sadari atau enggak gitu. Kamu sering mendoakan dia, atau dia pun seperti itu ya. Jadi mau gimana, move on gitu ya, masih sama-sama saling memikirkan, saling menginginkan gitu ya. Mungkin mungkin bibir kalian berkata, oh enggak kok, aku enggak mikirin kamu, aku sudah move on. Tapi masalah hati ini loh kan nggak bisa tertebak gitu ya, bahwa jelas sekali tergambar kamu dan dia tuh masih sama-sama menginginkan, masih sama-sama caring gitu ya. Ya, dimana memang harus ada kebijaksanaan gitu yang harus kalian berdua miliki, harus sama-sama dewasa kalau hubungan ini mau diperbaharui gitu ya, bisa ke arah komitmen. Harus semuanya itu sama-sama sabar ya, lebih bijaksana lagi, tidak mengedepankan ego, tapi semua itu dikomunikasikan, dibicarakan. Nggak bisa salah satu pihak hanya menuntut kamu harus seperti ini seperti itu, nggak bisa gitu ya, karena kita itu punya kehendak bebas ya. Dan
ya kita punya kebebasan untuk speak up tentang apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka di sini ya. Dimana saat ini kamu sedang dalam proses self love, dimana kamu lebih mengenal diri kamu sendiri, kamu lebih fokus pada diri kamu sendiri, dan itu bagus ya. Ya, dimana memang ada rasa penyesalan, ada rasa kesedihan yang masih ada gitu ya di dalam diri kamu ataupun diri dia. Kalau penyesalan itu di dalam diri dia ya. Kalau kamu sih Kak Tere lihat kamu masih sering sedih gitu ya, karena dia meninggalin kamu gitu, karena ekspektasi kamu masih ingin bersama tapi dianya seperti nggak menginginkan hal yang sama, itu yang menjadi kesedihan gitu ya. Dimana kamu berusaha untuk bisa benar-benar berdamai ya, bisa menerima apapun yang terjadi di masa lalu dengan dia ya, ya sebagai realitas gitu. Kamu berusaha untuk nggak sedih lagi gitu ya. Ketika kita bisa menerima apa yang di masa lalu sebagai realitas, perasaan seperti sedih, kecewa, gelisah itu akan berkurang ya, akan seperti apa ya, terurai gitu ya, tidak lagi berada di permukaan perasaan kita gitu ya. Jadi di sini ketika kamu bisa let go atau menerima itu semua sebagai realitas, maka perasaan-perasaan kamu yang sedih, galau, kecewa, merasa terluka itu akan semakin turun gitu ya. Di sini satu kartu lagi ya, dimana kamu harus menyadari bahwa kamu itu adalah seseorang yang sangat berharga, seseorang yang memiliki kualitas-kualitas luar biasa ya. Dimana seringkali kamu tuh nggak menyadari hal itu, malah seringkali kamu tuh meremehkan diri kamu sendiri gitu. Kamu lebih percaya apa yang dikatakan orang lain walaupun itu tidak benar ya di sini. Oke lah teman-temanku ya, inilah readingannya. Kak Tere berharap kamu bisa lebih berani ya menjalani hidup ya, berani menatap realita dan fokus pada masa depan ya. Itu yang dipesankan dari kartu the bottom of the deck ya di sini ya, kartu yang terakhir. Oke teman-teman, inilah readingannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.